Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Tania Putri, nomor induk mahasiswa 0545905997 dari Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Akan mempresentasikan materi bagaimana mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi guna memenuhi tugas 3 Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan tantangan di era global. Yang pertama, saya akan membahas mengapa bahasa Indonesia begitu penting. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai simbol pemersatu bangsa. Yang dimaksudkan di sini adalah karena Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, satu-satunya bahasa yang menjadi bahasa persatuan bagi seluruh kalangan dan golongan masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dimanapun dan kapanpun, di lingkungan akademisi, pekerjaan, maupun sosial. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Identitas nasional maksudnya menunjukkan siapa kita sebagai bangsa. Dan karena bahasa Indonesia hanya digunakan di negara Indonesia, tidak seperti bahasa lain, misalnya bahasa Inggris yang digunakan di Amerika maupun di Afrika Selatan begitu. Yang ketiga adalah tantangan dominasi bahasa asing. Di zaman teknologi seperti ini, bahasa asing, terutama bahasa Inggris itu sangat masif di Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak murni berbahasa Indonesia, melainkan suka dicampur-campur dengan bahasa Inggris, yang tentunya bisa berdampak pada tergesernya atau tergerusnya bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari. Yang keempat yaitu tantangan di era digital. Media sosial sering memengaruhi kualitas bahasa kita, seperti banyaknya plesetan-plesetan kata, ataupun seperti poin sebelumnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Yang kelima, upaya pelestarian melalui kebijakan dan pendidikan. Nah, di sini di Indonesia ini sejak kecil, sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang sebagai mahasiswa, kita selalu mendapat pelajaran bahasa Indonesia. Namun pertanyaannya, mengapa setelah begitu lama kita mempelajari bahasa Indonesia, masih banyak yang kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar, terutama bahasa baku atau formalnya. Ini tentunya menjadi PR bagi kita semua sebagai masyarakat dan PR bagi negara sebagai pengatur dalam bangsa ini. Selanjutnya, nomor 6 adalah diplomasi dan identitas global. Bahasa itu sebagai soft power. Maksudnya soft power di sini adalah bahasa ini identitas kita di muka dunia. Jika orang bertanya, apa itu Indonesia? Indonesia itu ya kita. Dan bahasa Indonesia itu salah satu ciri khas dari negara Indonesia kita ini. Yang terakhir adalah peran masyarakat dan lembaga. Sesuatu akan terus bertahan jika selalu dilestarikan dan dipakai. Jadi, bagaimana caranya mempertahankan bahasa Indonesia? Tentunya dengan selalu menggunakannya. Namun tidak asal menggunakannya. Kita juga harus memahami kaidah bahasanya, struktur, dan mempelajari bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik. Selanjutnya, sejarah dan landasan hukum. Bahasa Indonesia memiliki sejarah
yang ada di konsensus pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, kita memang harus menjunjung bahasa persatuan kita satu-satunya, yaitu bahasa Indonesia, dengan menggunakannya dengan baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengakuan resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagian dari konstitusi. Yang terakhir, landasan reguler atau legal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, regulasi terkait tata bahasa dan literasi. Jadi ini menjelaskan tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia, juga implementasi detail penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selanjutnya, tantangan di era globalisasi. Nah, yang pertama, dominasi bahasa asing, terutama Inggris di teknologi, media, akademik, dan komunikasi global. Seperti yang sudah saya singgung sebelum-sebelumnya, saat ini bahasa Indonesia perannya sudah semakin tergantikan dengan bahasa Inggris. Apalagi sebenarnya mempelajari bahasa asing itu tidak masalah. Namun yang menjadi masalah adalah bahasa Inggris ini menggantikan bahasa Indonesia, atau bahkan kita berbahasa Indonesia namun dicampur-campur dengan bahasa asing. Itu tentunya sudah menyalahi kaidah kebahasaan. Selanjutnya adalah kecenderungan code switching or code mixing yang mengaburkan penggunaan bahasa Indonesia baku. Ya, dengan pencampuran bahasa seperti yang tadi. Lalu generasi muda kadang lebih nyaman menggunakan bahasa campuran atau asing daripada bahasa Indonesia formal. Ya mungkin jika kita menggunakan bahasa Indonesia formal di kehidupan sehari-hari seperti percakapan dengan teman, mungkin akan terasa agak asing. Namun jika di lingkungan akademisi ataupun profesional, bahasa Indonesia baku dan formal itu sangat dibutuhkan. Yang terakhir, risiko melemahnya kualitas dan penguasaan bahasa nasional, terutama di media sosial dan konteks informal. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, media sosial ini impact-nya sangat besar bagi penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang merasa jika menggunakan bahasa Indonesia secara full itu sudah ketinggalan zaman. Makanya banyak warga Indonesia yang memilih untuk menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi secara digital. Nah, lalu sebagai generasi muda dan masyarakat, kita bisa apa? Yang pertama, pemuda bisa membawa bahasa Indonesia ke dunia digital seperti media sosial, konten, artikel, dan penelitian. Lalu, aktif di komunitas literasi, kampanye penggunaan bahasa baku, penerjemahan karya asing ke bahasa Indonesia. Lalu memanfaatkan regulasi untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia di pendidikan, akademik, dan kegiatan resmi. Jadi, dimaksudkan di sini adalah membawa bahasa Indonesia itu ke platform digital. Misalkan TikTok, Instagram, atau YouTube. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai materi konten kita, seperti membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diksi-diksi, atau membahas tentang majas, seperti itu. Selanjutnya, menulis artikel, riset, atau konten berkualitas. Dan misalkan kita belajar
mempelajari bahasa Indonesia sekaligus mempelajari bahasa asing, Inggris terutamanya, dengan menerjemahkan sebuah buku, misalkan dari bahasa asing, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Strategi yang bisa kita lakukan, yang pertama, memperkuat regulasi dan implementasinya dengan UU, Perpres, kebijakan kebahasaan. Lalu, dorong penerapan bahasa Indonesia di semua bidang, pendidikan, pemerintahan, akademik, media, dan teknologi. Lalu, ajak generasi muda aktif memakai bahasa Indonesia secara benar, baik itu tulis, bicara, maupun di konten digital. Lalu, kembangkan kosakata dan istilah ilmiah atau populer dalam bahasa Indonesia agar relevan dengan zaman. Yang terakhir, gunakan forum formal dan internasional untuk menunjukkan bahasa Indonesia tetap relevan dan modern. Kesimpulannya, bahasa Indonesia itu bukan sekedar warisan, tapi identitas dan alat pemersatu bangsa. Globalisasi membawa tantangan besar, tapi juga peluang jika kita sadar dan aktif mempertahankannya. Dengan regulasi, kesadaran bersama, dan peran pemuda, bahasa Indonesia pasti tetap relevan, berkembang, dan mendunia. Closing statement dari saya, bahasa Indonesia adalah rumah kita kembali. Menjaganya berarti menjaga diri kita sendiri, sejarah kita, dan masa depan bangsa. Terima kasih.